beberapa pemain akademi Manchester United dan Manchester City kelahiran luar negeri dituduh berbohong tentang usia mereka. 6 pemain sepak bola yang pindah ke Inggris dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tuduhan yang menyatakan bahwa mereka sebenarnya beberapa tahun lebih tua dari yang mereka akui. Ada kekhawatiran bahwa mereka bahkan mungkin cukup tua untuk digolongkan sebagai orang dewasa. Sebuah investigasi dari The Telegraph mengklaim 3 pemain telah tampil untuk Inggris di level pemuda, dengan foto-foto yang diduga memperlihatkan trio yang tidak disebutkan namanya itu bermain dengan kelompok usia yang lebih tua di negara asal mereka. Kekhawatiran muncul dari para orang tua yang anak-anaknya bersekolah di akademi klub Manchester sebelum bukti baru yang diduga muncul. Masalah ini sebelumnya telah dilaporkan ke tim pengamanan di Asosiasi Sepak Bola dan Liga Premier, tetapi anak-anak muda itu terus bermain untuk klub dan negara. Sextet itu telah bermain di Inggris selama bertahun-tahun sebelum tuduhan mengejutkan itu terungkap. Namun, publikasi tersebut memilih untuk menyembunyikan identitas mereka karena foto-foto dan barang-barang lainnya tidak membuktikan usia yang mereka nyatakan salah. Tidak ada pula yang menyatakan bahwa United atau City dengan sengaja memungkinkan hal ini terjadi, tetapi kedua klub Liga Primer telah diberitahu tentang masalah tersebut. Tim U18 Manchester United akan bertandang ke Aston Villa untuk semifinal Piala FA Youth akhir bulan ini. Manchester United akan berhadapan dengan Aston Villa di semifinal Piala FA Youth di Villa Park pada tanggal 31 Maret. Tim U18 United melaju ke 4 besar kompetisi bulan lalu dengan kemenangan mendebarkan 3-2 atas Arsenal di Stadion Emirates. Mereka bangkit dari ketertinggalan 2-1 untuk menang 3-2 di perpanjangan waktu, berkat gol kemenangan Bendito Mantato di menit ke-99. United akan berusaha mencapai final FA Youth Cup untuk kedua kalinya dalam 4 musim, setelah memenangkannya pada tahun 2022 dengan kemenangan 3-1 atas Nottingham Forest di Old Trafford. Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo bisa dibilang adalah bintang dalam perjalanan ke final itu dan tentu saja, sejak itu mereka menjadi nama-nama terkenal. United telah mengalahkan 2 favorit untuk memenangkan kompetisi dalam perjalanan ke semifinal, mengalahkan Arsenal dan Chelsea. The Reds mengalahkan The Blues 5-1 pada babak kelima di Lake Sports Village bulan lalu, yang terinspirasi oleh hat-trick Shido Obi. United yang juga mengalahkan Coventry City dan Preston North End untuk mencapai babak ini, akan menghadapi Manchester City atau Watford di final jika mereka mengalahkan Villa. Watford dan City akan saling berhadapan di semifinal masing-masing di Vicarage Road pada Kamis, 10 April. Manchester United gagal mendapatkan Giovanni Quenda dan hal itu bisa jadi akan berdampak buruk. Chelsea menyambar Quenda dan menyetujui kesepakatan senilai 42 juta pound untuk pemain muda itu. United langsung menginginkan Quenda, tetapi The Blues setuju bahwa ia bisa tinggal setahun lagi di Portugal dan bergabung pada tahun 2026. Ini merupakan pukulan bagi Ineos dan rencana transfer mereka, tetapi juga dapat memicu efek domino yang tidak diinginkan. United sudah mengincar alternatif Quenda, tetapi Ineos mungkin akan segera menghadapi masalah yang sudah tidak asing lagi dalam bentuk Jadon Sancho. Dia tampil buruk di Stamford Bridge, dan sekarang Chelsea mulai berpikir ulang. Sancho bisa kembali ke United pada musim panas jika Chelsea memilih untuk membayar biaya penalti yang signifikan untuk membatalkan kontrak. Kembalinya Jadon Sancho ke Man United akan menjadi bencana. Sancho menerima pemotongan gaji untuk bergabung dengan Chelsea. Ia sangat ingin pergi dan ia akan sangat ingin tidak kembali. Perasaan itu dirasakan oleh semua orang di Old Trafford. Sancho dikecam karena gagal menciptakan peluang, menjegal, dan melacak pelari. Sancho telah dikecam sebagai tidak dewasa
di Chelsea, tetapi mudah-mudahan ia melakukan cukup banyak hal untuk meyakinkan The Blues bahwa ia harus bertahan di musim panas. Bahkan jika Sancho kembali ke Manchester, Ineos berencana tanpa dia sehingga fokusnya adalah mencari klub baru untuknya. Asalkan Manchester United tidak mengalami cedera lebih lanjut selama jeda internasional, skuad tersebut bisa tampil cukup baik saat dimulainya kembali kompetisi bulan depan. Dengan harapan United bisa memainkan setidaknya 5 pertandingan lagi di Liga Eropa, selain 9 pertandingan Liga Primer yang tersisa, Amorim akan membutuhkan sebanyak mungkin opsi yang tersedia untuknya. Skuad tersebut telah hancur karena cedera dalam beberapa minggu terakhir, yang berarti skuad tersebut menjadi sangat kewalahan. Akibatnya, beberapa prospek akademi telah dipromosikan ke tim utama lebih cepat dari jadwal. Namun harapannya adalah Amorim akan dapat memanggil lebih banyak pemain senior saat dimulainya kembali kompetisi di Nottingham City Ground. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, ia mengonfirmasi setelah kemenangan di Leicester bahwa sejumlah pemain akan segera kembali beraksi, termasuk Shaw, yang kembali mengalami cedera. Memiliki sebanyak mungkin pemain yang tersedia akan meningkatkan peluang United untuk mencapai tujuan akhir musim mereka, memenangkan Liga Eropa. Mereka bisa saja menjalani 5 pertandingan lagi di kompetisi tersebut, dan persaingan untuk mendapatkan tempat dalam skuad merupakan hal yang positif. Kembalinya Mount ke skuad di Stadion King Power menawarkan United opsi lain untuk posisi nomor 10, selain Christian Eriksen dan Alejandro Garnacho. Joshua Zirkzee juga telah ditempatkan sebagai salah satu dari 2 pemain nomor 10. Kembalinya Maino dari cedera dapat membuatnya menggantikan Garnacho, Eriksen, atau Zirkzee. Pada akhirnya, setelah Maino kembali dari cederanya dan Mount kembali bersemangat, Amorim memiliki kedua orang itu, Fernandes, Eriksen, Garnacho, dan Zirkzee yang semuanya merupakan opsi yang layak untuk memulai di 2 posisi nomor 10. Manchester United telah mengonfirmasi bahwa mereka akan menghadapi musuh lama Leeds United musim panas ini, sebagai bagian dari persiapan mereka untuk musim 2025-2026. Tim Reds asuhan Ruben akan menghadapi Leeds dalam pertandingan persahabatan di Strawberry Arena pada Sabtu 19 Juli. Pertemuan pramusim akan berlangsung di Stockholm, Swedia pada Sabtu 19 Juli. Kick-off akan dimulai pukul 3 sore, dan akan mempertemukan United kembali ke Strawberry Arena, yang sebelumnya dikenal sebagai Friends Arena, untuk pertama kalinya sejak kemenangan mereka di Liga Eropa pada tahun 2017 di bawah asuhan Jose Mourinho. Pada kesempatan itu, United mengalahkan Ajax 2-0 berkat gol dari mantan duo gelandang Paul Pogba dan Henrikh Mkhitaryan. Setan Merah terakhir kali bermain melawan Leeds pada musim panas 2023, juga di pramusim, di Norwegia. Pasukan Erik ten Hag menang 2-0 di Oslo, dengan Noam Emeran dan Joe Hugil mencetak gol. Saat mereka berhadapan, Leeds mungkin sudah berada di Liga Primer. Klub Yorkshire itu hampir kembali ke kasta teratas Inggris, saat ini berada di puncak klasemen Championship dengan 80 poin. Mereka memiliki poin yang sama dengan Sheffield United yang berada di posisi kedua, tetapi memiliki selisih gol yang jauh lebih baik. Kepala Operasi Leeds, Murray Eisenberg, mengumumkan pertandingan pramusim ini dengan Manchester United, dan merasa bahagia dapat bermain di Skandinavia. Klub pendukung Leeds United dari Skandinavia sendiri memiliki lebih dari 8.000 anggota. United terakhir kali bepergian ke Swedia untuk persiapan pramusim pada tahun 2016 menghadapi Galatasaray di Gothenburg. United telah mengumumkan bahwa mereka akan mengunjungi Amerika Serikat lagi musim panas ini, dan dengan konfirmasi pertandingan melawan Leeds, rencana pramusim klub mulai terbentuk.